Deep in the shadow, Halo semua, I know it's selamat hard. datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intuisi hari ini. Far is the echo. Where do we start? Sekali lagi makasih semuanya untuk waktu, energi, likes, share, subscribes, dan komennya. Ya, makasih sangat. Gue langsung aja, jadi gini, gue lagi bikin ini ya, gue lagi bikin untuk yang bahasa Inggris dulu. Habis itu memang programnya gue adalah ini untuk bonus asmara, untuk asmara ya, bahasa Indonesia. Oke, langsung ya. Ini pakai Shadowscape Tarot. Jarang gua pakai karena mata gua terlalu delicato. terlalu fine gitu. Jadi detailnya nggak kebaca sama gua karena mata gua udah namanya udah oma-oma ya kan. Terima aja. Tapi udah lama gak gue pakai, jadi mungkin gue pakai sih hari ini. Hari ini 11 20 ya. Ya udah. The World kebalik. The World in reverse. Four of Pentacles. Justice. Ace of Swords. Lanjut. Seven of Cups. Temperance. Knight of Pentacles. Eight of Wands. Six of Swords. Subconsciously. Six of Swords. Four of Cups. Page of Wands. Ten of Cups. Knight of Swords. And Six of Cups. The Magician. Nggak mungkin dong gua nggak tarik ini. The Magician. The Judgment. Queen of Pentacles. Nyambung terus. No. The Emperor. Oke, udah banyak. Oke. Ya. Jadi kita akan move on. Energinya adalah moving forward, move on ya. Jadi kayak Trump. Harus move on. Four of Cups dari segala stagnan yang bikin kita bosen, stuck. Istilahnya hampir dibilang mati rasa sih. Kita ingin memulai sesuatu yang baru, energi itu. Kita ingin memulai sesuatu yang baru yang kita punya passion, hobi, interest, ya. Atau kita ingin reaching out, kita ingin reaching out, apa sih namanya? Ngirim message ya.
ingin menyampaikan. Ten of Cups, kalau kita sudah menemukan damai. Ten of Cups, ya, complete. Ini biasanya rumah tangga, ya, family, that is completed, udah kelar gitu. Knight of Swords, energi Gemini, ya kan, energi Gemini itu ada di mengkomunikasikan segala sesuatu yang memang harus diungkapkan. Kebenaran itu harus diungkapkan. Ya, balik lagi, Knight, komunikasinya seorang ksatria sama seorang raja, king, beda ya. Beda di diplomasinya ya, approach-nya beda. Yang jelas kalau Knight, si ksatria ini berkomunikasi pasti ada dramanya, karena dia buru-buru dan pakai emosi gitu. Kalau king itu energi Aquarius ya, dia lebih dingin. Ini gini, nggak bisa dibumbuin, dah, nggak pakai emosi. Dan approach-nya lebih blank gitu, gamblang. Approach-nya nggak lebih gamblang, maksudnya lebih pakai diplomasi lah ya, lebih diplomatis. Bahasa Loki. Six of Cups, tentang segala nostalgia yang teringat tentang masa kecilnya, ya kan, masa kecil kita, tentang anak-anak. The Magician, di energinya adalah kita mampu menciptakan apapun yang kita inginkan. Jadi maksudnya adalah we are what we believe ya. Jadi kita harus percaya dulu apa yang mau kita ciptakan. Apa yang ada di otak kita, itu yang akan tercipta. Jadi sadarilah dalam berpikir. Nah, karena segala sesuatunya itu memang we are where we deserve to be. We are where we deserve to be. Maksudnya kita memang sudah layak dan pantas dimanapun kita berada. Situasi, sikon, whatever situasinya, memang itu yang membuat kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Oke? Karena apa? Cara berpikir kita. Jadi istilah bahasa kalimat-kalimat yang lain yang agak lebih nyelekit dikit itu adalah staying poor is a choice. Jadi untuk menjadi miskin, untuk tetap menjadi miskin itu adalah pilihan ya. Karena apa? Cara kita berpikir dan apa yang kita percayai itu tergantung dari, jadi sikon kita sekarang ini adalah karena cara berpikir kita dan apapun yang kita percayai, kenapa diri kita di situ ya gitu. The Magician, energinya Virgo, sekarang bulan lagi di moon lagi di Virgo ya. Secara emosional, jadi pikirkan, rasakan, kita akan menciptakan. Judgment, energinya Scorpio. Sesuatu yang sudah berakhir ingin diperbarui, ingin diperbaiki, perbarui sama aja lah ya kan? Karena di situ ada kegembiraan, ada happiness gitu. Ya, matahari di Scorpio, ini energinya Scorpio. Queen of Pentacles, energi Capricorn, tapi di situ juga harus ada disiplin, tanggung jawab, kemampuan dalam bertindak ya, untuk mengambil tindakan dan berkomunikasi juga. Kita harus lebih grounded, lebih napak gitu dalam berkomunikasi ya, dalam mengungkapkan apapun yang ingin kita sampaikan, kita harus lebih grounded
Energi Capricorn yang mana Saturn, Jupiter lagi di situ semua kan, ya kan. Jadi kita harus juga bisa punya disiplin diri dan tanggung jawab, harus bisa dipercaya dan diperhitungkan gitu dengan segala apapun yang kita pikirkan. The Emperor, kita punya kuasa akan diri kita, jangan berikan kuasa itu kepada siapapun juga. Aries, Mars bakalan direct tanggal 13 di Aries, ya kan. Sekarang masih retrograde, dan bersama dengan Mars direct itu ada new moon di Scorpio. Jadi dia akan memulai sesuatu yang baru dan dia akan mengambil tindakan, karena selama retrograde dia agak sulit untuk mengambil keputusan atau tindakan gitu loh, karena si Venus itu suka ngepres doi bo gitu. Ditekan oleh si Venus, jadinya bikin parno, ya kan. Oke. Energi yang pertama, the world kebalik, artinya sesuatu yang ending tapi nggak mau diendingin loh, ya kan. Sesuatu yang udah kelar tapi nggak mau gitu. nggak rela Istilahnya belum mau melepaskan yang memang sudah selesai energinya itu. Ini juga energi Aquarius, itu ada di home and family dan foundation. Jadi menolak realitas, denial. Sesuatu sudah selesai tapi dia menolak, nggak mau. Dia akan berusaha gitu. Padahal sesuatu udah komplit, udah kelar gitu. Ini jadi agak halu sedikit lah ya. Dan padahal nggak ada komunikasi juga, udahan di home itu, di family itu udah nggak ada komunikasi juga. Sesuatu udah kelar tapi masih nggak bisa terima ya, itu energinya. Udah nggak ada harapan juga gitu loh maksudnya. Dengan the world kan energi Aquarius kan tuh hopes, kebalik, udah nggak ada harapan juga gitu, cuma masih nggak terima juga ya kan, sedikit halu ya, kurang lebih gitulah ya. Terus ini apa, Four of Pentacles kan. Kacamata gue juga udah harus ganti kayaknya padahal baru tahun lalu. Four of Pentacles, kita lebih waspada, energi adalah kita lebih waspada, kita menarik diri, lebih waspada dalam bertindak, bahkan dalam spending ya, karena pandemik bu, susah ya kan. Juga dalam bertindak itu artinya sesuai dengan value kita nggak gitu. Jadi kita juga agak takut salah gitu dalam berbuat atau bertindak. Justice, energi Libra. Merkuri dan Venus ada di Libra. Justice, ada yang mungkin energinya di pengadilan, mungkin ada yang berhubungan dengan lawyer, mungkin ada yang berhubungan dengan ketidakseimbangan yang harus diseimbangkan antara komunikasi itu sendiri dan dalam relationship. Libra, karena sesuatu udah kelar ya, mungkin rumah tangganya maju ke pengadilan, dan itu mungkin bukannya karena nggak mau terima ya, ada mungkin beberapa dari kalian yang nggak mau terima, mungkin ada beberapa energinya adalah prosesnya belum kelar, proses pengadilan belum kelar, jadi belum bisa keluar, belum bisa gitu deh maksudnya. Terus ada Ace of Swords, ada pencerahan, ada
enlightenment, kesadaran baru, ya, pengetahuan baru, yang itu membuat kita harus bertindak dan mengambil keputusan yang kemungkinan besar ada yang akan tersakiti. Dan itu akan membawa kepada transformasi. Karena kebenaran itu harus diungkapkan. Di bawahnya si The World ada Seven of Cups. Seven of Cups itu energi pilihan, opsi, dan ilusi. Energinya Pisces, Neptune retrograde di Pisces, dan kemarin Sun itu flow with Neptune, artinya kreativitas kita, ya, atau kita masih terlalu terbuai dengan segala interest atau hal-hal yang membuat kita terdistracted, ya. Jadi kita pun tidak fokus pada diri kita sendiri. Pisces itu energi di pleasure, di romance, love affairs, ya. Mungkin ada beberapa yang punya energi kalau punya pilihan di romance life-nya gitu, atau di kreativitasnya ada banyak pilihan untuk memulai kemana, memulai apa, gitu. Dan bagaimana mengekspresikan dirinya. Ada banyak pilihan. Gimana caranya untuk mengkomunikasikan ini? Temperance, energinya Sagittarius. Healing, semua pakai proses untuk menemukan pembelajaran atau pemahaman dari apapun yang terjadi. Itu harus pakai proses, apalagi kalau lewat sakit. Jadi harus di healing. Nah, yang bisa menyembuhkan itu hanyalah pemahaman. Jadi pembelajaran itu sendiri. Pembelajarannya apa yang kita dapat dari suatu event, itu yang akan menyembuhkan kita. Kalau kita selalu meminggirkan, tidak mengerjakan, tidak menghadapi sebuah masalah, kita pun tidak akan mendapatkan pembelajaran itu. Kita tidak akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih dalam akan suatu hal. Akhirnya kita akan selalu meripit segala hal. Jadi memang butuh waktu memproses untuk memahami lebih dalam tentang suatu kondisi. Kenapa gue begini, kenapa gue begitu, kenapa harus kejadian seperti, kenapa gue dibikin sakit. Sagittarius, energinya ada di income. Ada yang healing di masalah income, material possession yang mungkin ada yang harus kehilangan, ya. Knight of Pentacles itu ada karena ini di bawahnya Four of Pentacles, ya. Jadi kenapa kita harus tarik diri, kenapa kita harus irit, karena emang biasanya gue selama ini spendingnya gimana sih, gue tuh consumer banget gak sih gitu, mau belajar jadi yang minimalis gitu, kurang lebih gitu. Di bawahnya Justice ada Knight of Pentacles, planning, strategizing, jalan keluar atau progress untuk entah lagi mengusahakan ke pengadilan, mungkin lagi dalam proses pengadilan kali gitu kan. Itu energi yang Virgo. Segala Moon di Virgo artinya secara emosional kita lagi menganalisa segala hal, dan kita ingin, ini perfeksionis ya gitu. Virgo itu kan selalu detail. Jadi dia lagi memproses segalanya untuk bisa keluar fair gitu, keluar dengan networknya sendiri. Dia ingin menjalin raport yang fair dengan teman-temannya. Di bawahnya Ace of Swords itu ada Eight of Wands.
Ace of Swords itu komunikasi, Eight of Wands itu fast communication, right? Tapi juga travel atau tindakan, movements, gerakan. Nah, energinya Sagittarius yang kalian ingin mungkin ya itu tentang value, prioritas kalian, dan juga material possession kalian, income juga. Kalian akan ada pencerahan di situ dalam hal income, akan ada pencerahan kok di situ. Oke, dari Wisdom of the Oracle, gue nggak siapin Oracle card kali ini, bosen. Not for you. Truth to be told, kebenaran harus diungkapkan. Itu hari ini. By the book, harus ngikutin peraturannya, jangan semena-mena. Regenerations, kebalik. Jadi transformasi itu belum ada, belum terjadi. Sama saja kalian belum percaya, belum siap untuk merubah diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Energinya ada, kenapa gue ngomong kalian ya, diri gue emang harus berubah ya. Allah, energinya Scorpio. Yang jelas kita untuk bisa mendapatkan perubahan di sekitar kita, di realitas kita harus bisa merubah diri kita dulu. Kalau kita nggak mau merubah diri kita tidak akan melihat perubahan itu sendiri. Jadilah perubahan itu sendiri, right? Chop wood, poised, ready. Begitu kita sudah mulai in tune dengan realitas kita sehari-hari, kita pun akan siap. Soulmate. Membangun fondasi bersama dengan si soulmate. Keren. Walaupun ada chaos dan konflik yang selalu ngulang. Nah, udah gitu aja untuk energi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau resonate, sampai ketemu besok. Dah.